yang membuat bulan Ramadan itu menjadi istimewa adalah karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang kemudian menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan umat Islam. Namun demikian hadirin yang saya hormati rahimakumullah, di dalam sebuah hadis di sana kita diberitahu bahwa sesungguhnya tidak hanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan, tetapi semua kitab samawi, dari kitab Zabur misalnya, juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Kitab Taurat juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Ini artinya hadirin yang saya hormati rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi turunnya semua kitab suci, semua kitab langit yang kemudian diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul pilihan. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, pertanyaan kita kemudian adalah, kalau bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, maka seperti apa atau bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim? Di dalam hadis yang sederhana, hadis yang singkat, pendek, bahkan juga sudah kita hafal barangkali, kita diajarkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandangkan predikat baik atau terbaik kepada dua orang yang di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah manusia terbaik karena memiliki dua perilaku hidup yang baik pula, yakni mereka yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di sekitarnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, belajar dan mengajar memang dua aktivitas yang semestinya harus terus ada dan kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena belajar sesungguhnya tidak mengenal batas waktu, belajar tidak mengenal batas usia, belajar juga tidak mengenal hari, tidak mengenal bulan, bahkan tidak mengenal tahun. Dia akan terus berjalan seiring dengan berjalannya usia kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu hadirin yang saya hormati rahimakumullah, momentum bulan suci Ramadan ini paling tidak kita jadikan sebagai ajang untuk membentuk pribadi kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang selalu dan senantiasa belajar tentang Al-Quran, belajar tentang kebaikan, belajar tentang keindahan, yang semua kita pelajari itu kemudian selanjutnya kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan mendapatkan kebaikan dari yang kita ajarkan, dan orang lain juga akan mendapat kebaikan dari apa yang kita ajarkan kepada mereka. Namun demikian hadirin yang saya hormati rahimakumullah, jika kita belajar dari beberapa hadis yang lain, ternyata sikap kita terhadap Al-Quran itu tidak hanya berhenti pada dua poin itu, belajar dan mengajarkan saja, tapi juga ada poin yang jauh lebih penting, yakni
mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menurut saya, hadirin yang saya hormati rahimakumullah, jauh lebih berat daripada sekedar kita belajar dan kita mengajarkan Al-Quran. Kenapa demikian, hadirin yang saya hormati rahimakumullah? Misalnya Al-Quran mengajarkan kepada kita wa halallahul bai'a wa harramar riba. Al-Quran membenarkan adanya kegiatan aktivitas jual beli, tapi Al-Quran mengharamkan riba. Kita mungkin membaca ayat ini, kita mungkin mengajarkan ayat ini, bahkan mungkin kita hafal ayat ini, tapi ruh dari ayat ini barangkali seringkali kita alpakan bersama. Dalam hal berdagang jual beli, kita mungkin suka dengan jual beli, tapi tanpa kita sadari bersamaan dengan jual beli itu di sana ada unsur riba yang kita lakukan, yang kemudian membuat keberkahan hidup kita menjadi kurang. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya Al-Quran mengajarkan kepada kita agar menjauhi zina, la taqrabuz zina misalnya. Apa yang sudah kita perbuat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini? Mungkin secara umum kita sudah bisa menghindari yang namanya perzinahan. Tetapi sadarkah kita bahwa kita sering berdekatan, kita sering berhimpitan dengan perilaku hidup kita yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada perzinahan itu sendiri. Dari sinilah hadirin yang saya hormati rahimakumullah, ternyata memang belajar Al-Quran itu memang berat, mengajarkan Al-Quran juga berat. Tapi yang jauh lebih berat dari itu adalah kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Satu hal yang harus kita catat, hadirin yang saya hormati rahimakumullah, bahwa ajaran Al-Quran untuk hidup dan kehidupan kita tidak hanya tentang kehidupan kita di dunia ini. Terlebih Al-Quran juga menuntun kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses meraih kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, barangkali inilah khutbah singkat siang kali ini. Yang ingin saya simpulkan hari ini adalah bahwa pertama, kita harus mampu menjadi orang yang belajar tentang Al-Quran, tapi juga yang kedua, kita mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Tapi juga yang ketiga, hadirin yang saya hormati rahimakumullah, kita mengamalkan ajaran Al-Quran itu di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita mampu diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan 3 hal yang mulia ini, yang kemudian ketiga hal mulia ini mengantarkan kita semua juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu